Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Dr. Desa Putu Citra Udiani M. Biomed. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa di program studi kedokteran bidang ilmu biomedik kekhususan farmakologi. Saya menjadi dosen tetap di FKIK Unwar dengan nomor SK ketentuan di tahun 2013. Kemudian saya memiliki jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, di mana saya menamatkan diri pada jenjang S1 pada tahun 2009. Kemudian saya meneruskan di jenjang profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan tamat pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Kemudian pada tahun 2018 saya melanjutkan dan tamat di Strata 2 Magister Ilmu Biomedik kekhususan farmakologi di Universitas Udayana. Untuk jabatan fungsional saya mendapatkan kesempatan menjadi asisten ahli pada tahun 2021, kemudian saya lanjutkan jabatan fungsional saya di tahun 2024 dan saya mendapatkan kesempatan untuk jabatan fungsional lektor. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa itu menerapkan kurikulum Outcome Based Education atau OBE dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, tentunya disesuaikan dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI. Berikut adalah gambar dari kurikulum Prodi Kedokteran FKIK Unwar. Strategi FKIK Unwar di Prodi Kedokteran bidang ilmu biomedik khususan farmakologi dituangkan dalam sistem pembelajaran yang disebut dengan sistem pembelajaran blok. Tentunya disesuaikan dengan SKDI Kedokteran Indonesia. Dalam memberikan pembelajaran blok, saya sebagai dosen tentunya harus merancang terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau di blok disebut dengan rencana pembelajaran blok. Tentunya rencana pembelajaran blok disesuaikan lagi untuk menyusun kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan tersebut adalah tata tertib ataupun ancang-ancang atau rapun rancangan untuk tim blok dalam melaksanakan pembelajaran blok serta disetujui oleh prodi, tim blok, dan mahasiswa. Berikut adalah tampilan RPB dan kontrak perkuliahan saya. Dalam pemberian materi, saya mendapatkan kesempatan memberikan materi topik kuliah farmakokinetik dan farmakodinamik prinsip kerja obat pada terapi di mahasiswa semester 1 Prodi Kedokteran FKIK Unwar. Pada topik kuliah ini tergabung dalam beberapa topik kuliah lainnya di blok 1.4 blok Basic Principle and Pathological Process Therapy atau disebut juga dengan BP3T.
Berikut adalah tampilan video LMS di mana saya menggunakan media pembelajaran digital melalui Learning Management System Universitas Warmadewa, di mana pada LMS ini saya mengupload berbagai macam mata kuliah ataupun materi pembelajaran terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik pada blok 1.4 Basic Principle of Pathological Process and Therapy. Pada topik kuliah farmakokinetik dan farmakodinamik prinsip terapi obat di blok 1.4 Basic Principle of Pathological Process and Therapy atau disebut juga dengan BP3T, saya memberikan materi kuliah farmakokinetik di mana mahasiswa harus mengevaluasi terkait bagian-bagian dari farmakokinetik suatu obat ataupun senyawa lainnya. Di mana pada farmakokinetik mahasiswa diminta untuk mempelajari tentang absorpsi, yaitu jalur masuknya obat, baik itu melalui oral ataupun melalui mulut, kemudian melalui injeksi atau suntikan, ataupun melalui topikal atau dioleskan di dalam kulit. Kemudian selanjutnya setelah obat diabsorpsi akan didistribusikan, yaitu distribusi di pembuluh darah, di mana nanti akan mencapai organ target tempat terapi akan diberikan. Kemudian farmakokinetik lainnya yaitu terkait dengan metabolisme, di mana obat yang telah memberikan efek terapi kemudian akan diubah unsurnya untuk mudah nantinya akan diekskresi. Hasil akhir dari ekskresi obat yaitu obat-obat ataupun senyawa lainnya yang masuk ke dalam tubuh akan dikeluarkan dari tubuh, baik itu melalui urin ataupun melalui feses. Kemudian farmakodinamik, topik kuliah farmakodinamik, saya akan memberikan mahasiswa pendalaman mengenai mekanisme kerja satu obat, di mana obat akan berikatan dengan reseptor sehingga nantinya memberikan efek terapi atau efek yang diinginkan. Kemudian setelah mekanisme kerja akan ada juga efek samping, di mana akan ada efek samping yang dapat diketahui ataupun efek samping yang tidak dapat diketahui yang sering kita sebut dengan alergi. Kemudian yang terakhir pada farmakodinamik, saya akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan interaksi obat, di mana ada beberapa pasien mungkin akan diberikan beberapa jenis obat. Nah, apakah interaksi obat tersebut aman untuk pasien? Bagaimana kabarnya? Ya, sehat hari ini? Sehat apa? Fisik, mental, sehat semua? Ya. Oke, hari ini saya diminta untuk membawakan topik di blog Basic Principle and ini ya, obat. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan prinsip obat tersebut ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kuliah berjalan dengan lancar. Berdoa Bapak. Kenapa sih kita harus tahu adik-adik? Jadi satu obat itu pasti akan melalui tubuh kita. Kemudian dia akan keluar dari salah satu organ tubuh kita. Nah, pada saat dia di dalam tubuh kita pasti akan terjadi sesuatu, ya, terjadi satu proses. Baik itu dia proses terapi, ya, terapi yang diharapkan, ataupun ada satu efek samping, ataupun ada satu interaksi. Ya, jadi itulah yang harus kita ketahui, di mana beberapa parameter itu, yaitu ini adik-adik ya, farmakokinetik, ya. Mungkin untuk farmakokinetik bisa digunakan hafalan ABNE ya adik-adik ya. Ada absorpsi, distribusi, ya, metabolisme dan ekspresi. Ya, dari keempat basic proses tersebut ada beberapa parameter yang akan mempengaruhi ya, baik itu di ABNE-nya ya. Jadi ada half life, distribusi volume, kemudian clearance-nya bagaimana ya. Kemudian kita untuk melihat dosisnya kita harus lihat juga kurvanya ya, area under curve. Kemudian dose, yang terpenting dose ya, dimana dosis itu diberikan tidak serta-merta sama setiap orang ya. Jadi ingat lagi terapi rasional yang ada 8T. Kemudian ada farmakodinamik, yaitu efek samping obat dan interaksi obatnya ya. Mungkin siapa namanya Dek?
Oke, silakan. Mau yang mana? Oke. Satu, apa yang dimaksud dengan farmakokinetik? Jawabannya C, dokter. Perjalanan obat dalam tubuh. Ya, oke. Ada yang berpendapat lain, adik-adik? Tidak, ya. Oke, jadi kuisnya nanti akan kita bahas terakhir. Nah, inilah topik kita, yaitu ADME. Ya, ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan evaluasi. Ya, oke. Ingatnya evaluasi aja ya. Jadi, ya, untuk ADME atau farmakokinetik, jadi benar ya tadi saya, perjalanan obat di dalam tubuh, bukan perjalanan kitab suci ya, jadi perjalanan obat di dalam tubuh. Inilah proses dari obat tersebut sampai dia dieskresikan, seperti itu ya. Jadi absorpsi ada yang melalui parenteral, ada yang melalui oral. Ya, oral itu ya kita minum seperti biasa, ya kita minum. Ada yang juga melalui apa? Sublingual, bukan juga ada. Kemudian ada yang parenteral, yang paling cepat adalah melalui intravena. Ada yang sedikit aja, dok, kenapa? Ada yang saya jawab? Ya, silakan deh. Boleh duduk aja. Siap. Perkenalkan, nama saya Debu Sri Balija dengan kenapa tidak semuanya obat itu kenal, karena pada saat metabolisme di relatif perspas metabolisme Bisa. Oke. Nanti topiknya point of view-nya adalah ini ya, first metabolisme. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Ada lagi? Silakan sisi kanan. Sama. Sisi depan. Ya, mantap banget ya. Ya, jadi semua jawabannya benar melalui farmakokinetik ini. Kemudian nanti akan di metabolisme, yaitu akan diubah obatnya. Awalnya dia harus bisa diserap oleh tubuh, sekarang harus bisa dikeluarkan oleh tubuh, sehingga harus diubah. Ya, kenapa harus diubah? Karena kan obat harus mencapai reseptornya, baik itu selektif maupun non selektif. Ya, apakah dia nanti akan agonis? Agonis itu adalah sesuai dengan efek yang diharapkan. Ya, maksudnya dia berefek. Kalau antagonis, ya namanya juga antagonis ya, pasti tidak sesuai dengan efek yang diharapkan. Nah, inilah reseptor. Jadi satu obat atau ligan ataupun jamu dan lain sebagainya, itu dia akan berikatan dengan reseptor, baik itu yang terkait dengan enzim dan sesuai dengan regulasi demikian. Nah, inilah perbandingan dari agonis dan antagonis, sama-sama dia akan mencapai reseptor ya. Tetapi untuk yang si agonis, dia reseptornya sesuai, efeknya juga sesuai, sehingga memang didapatkan satu respon yang terapi yang diharapkan. Sedangkan si angka potensinya ya, jadi ada obat A, obat B, dan obat C. Kira-kira apa perbedaan obat A, B, dan C? Ada yang bisa menjelaskan adik-adik? Kira-kira apanya yang berbeda? Oke, si obat A dia dengan dosis misalnya 1 mg seperti itu ya, dia sudah mencapai efek segini. Tetapi dia tetap ya efeknya.
Sedangkan obat B dosisnya lebih tinggi, maka efeknya akan lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi kurvanya akan naik efikasinya. Silakan. Efek agonis terjadi ketika obat dia mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan respon. Ya, oke. Ada yang tidak setuju? Setuju, ya. Jadi benar ya. Berarti ada pertanyaan lagi, adik-adik? Sudah? Ya. Semoga kuliah kali ini bisa membantu adik-adik untuk lebih mengerti tentang farmakodinamik dan kinetik prinsip obat. Nanti kita bertemu kembali di pleno selanjutnya. Nih, untuk menutup saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Selain topik atau materi kuliah farmakokinematik dan farmakokinetik pada blok BP3T 1.4, saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan topik kuliah di sistem atau blok lainnya, yaitu di nervous system. Saya memberikan terapi terkait dengan farmakokinetik dan dinamik dari indera penghidu dan keseimbangan. Kemudian pada blok hematologi dan imunologi sistem, saya diberikan kesempatan untuk memberikan farmakokinetik dan dinamik dari kelainan darah. Kemudian yang terakhir, saya memberikan pengajaran di blok obstetrik dan ginekologi terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik obat-obat untuk ibu menyusui. Pada pembelajaran mahasiswa diawali dengan pembelajaran kelas besar, di mana seluruh mahasiswa satu angkatan akan diberikan pendalaman materi dari narasumber, di mana saya sebagai salah satu narasumber di blok BP3T 1.4 ini bertanggung jawab memberikan pembelajaran bidang farmakologi, tentunya di farmakokinetik dan farmakodinamik. Dalam pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai beragam pendekatan pembelajaran dari kuliah interaktif, kemudian saya menyelipkan video interaktif, baik yang saya buat sendiri ataupun saya unggah dari media sosial. Kemudian setelah media kuliah interaktif, saya juga memberikan kuis, di mana kuis saya lakukan di awal pemberian kuliah atau sebelum pemberian kuliah dan setelah pemberian kuliah, di mana kuis, PPT maupun video-video ini saya unggah ke dalam media pembelajaran digital di LMS. Selain kuliah interaktif di kuliah kelas besar, mahasiswa juga akan diberikan metode pembelajaran beragam lainnya, yaitu pada metode pembelajaran diskusi kelompok di small group discussion, di mana dalam satu small group discussion ada sekitar 10-11 orang mahasiswa, di mana saya juga sebagai tutor atau instruktur di kelompok tersebut. Pada saat diskusi kelompok menggunakan metode 7 jam, di mana mahasiswa akan menganalisis, di mana mahasiswa akan diminta untuk berpikir kritis, kemudian aktif, disesuaikan dengan pemicu yang di dalam pemicu terdapat kasus yang telah disusun oleh narasumber di bidang ilmu maupun dari tim blok. Pada saat melaksanakan 7 jam di pertemuan pertama, yaitu pertemuan pemicu, mahasiswa akan membahas terminologi dari pemicu tersebut, di mana saat terminologi tersebut mahasiswa akan mencari kata-kata sulit di dalam pemicu tersebut. Tentunya terminologi tersebut akan dilanjutkan dengan identifikasi atau mendeskripsikan dari terminologi tersebut. Kemudian tahap selanjutnya dari 7 jam, yaitu masing-masing mahasiswa akan mengutarakan rumusan masalah atau hal-hal yang ingin diketahui oleh mahasiswa dari pemicu yang telah diberikan tersebut. Dari rumusan masalah tersebut nanti mahasiswa akan melaksanakan brainstorming atau menjelaskan apa yang mahasiswa ketahui sebelum mereka belajar mandiri atau kami sebut dengan prior knowledge. Kemudian setelah merumuskan rumusan masalah dan melakukan brainstorming, mahasiswa akan melakukan penyusunan mind map, di mana mind map ini adalah acuan untuk nantinya mahasiswa melaksanakan belajar mandiri.
Tahap selanjutnya adalah belajar mandiri, di mana nanti mahasiswa tanpa adanya tutor akan mencari referensi-referensi terkait dengan rumusan masalah dan mind map yang telah mereka susun sebelumnya, serta disesuaikan dengan learning objektif yang telah ditentukan oleh tim blog dan narasumber. Kemudian pertemuan selanjutnya disebut dengan pertemuan diskusi kelompok, di mana di sini mahasiswa telah siap dengan berpikir kritis dan hasil keaktifan mereka mencari referensi untuk nantinya mereka akan berdiskusi hasil pembelajaran tersebut bersama teman-temannya. Di mana di sini ada peran tutorial juga, dan di sini ada proses sanggah menyanggah apabila mereka mendapatkan hasil pembahasan dari referensi yang berbeda-berbeda. Hasil dari diskusi kelompok tersebut nanti akan mahasiswa bahas kembali bersama dengan narasumber dan mahasiswa seluruh angkatan di kelas besar kembali pada acara pleno, di mana di sini akan dilakukan diskusi kembali dalam media kelas besar bersama dengan narasumber. Kemudian narasumber akan memberikan konfirmasi apakah hasil belajar mereka sudah sesuai dengan SKDI ataupun capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Pada siang kali ini kita akan mengadakan pemicu. Yang pertama itu ada baiknya kita berdoa sesuai keagamaan dan kesiapan masing-masing. Berdoa dapat yang kiri. Baik, pada pemicu kali ini yaitu blok 1.4, yaitu Basic Principle of Pathology Process and Therapy dengan judul kasus Drug Journey in the Body. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan kata-kata tersebut, silakan. Silakan kamu. Yang mana omeprazol kapsul itu merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi dari jumlah asam yang diproduksi makan. Baik, ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh memproses suatu obat. baik, terima kasih Tegar. Mungkin dari teman-teman, silakan berapa. Baik, izin lanjutkan dari kata selanjutnya itu farmakodinamik, di mana farmakodinamik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat pada tubuh dan mekanisme kerjanya. Baik, terima kasih banyak dari teman-teman. Sepakat ini membentuk lapisan perimer di atas luka lalu melindunginya dari asam lambung. Terima kasih Intan. Sudah berdiskusi dengan sangat baik ya terkait dengan pemicu kita hari ini yang farmakologi ya, terkait farmakokinetik dan farmakodinamik yang memang itu adalah konsep dasar dari terapi ya. Terima kasih sudah mandiri, dipersilakan ya pada saat diskusi kelompok. Kemudian nanti jangan lupa konfirmasi pada saat pleno bersama dengan narasumber. Kemudian untuk jalannya diskusi saya rasa sudah sangat baik ya adik-adik ya. Adik-adik sudah punya trial knowledge terhadap farmakodinamik dan farmakokinetik, di mana kedua unsur tersebut adalah hal yang paling penting ya dari farmakologi. Kemudian mungkin bisa ditekankan ya adik-adik nanti pada saat belajar mandiri itu interaksi obatnya ya. Tadi belum ada penjelasan tentang interaksi obat karena di farmakokinetik dan farmakodinamik itu berbeda dia interaksi obatnya dan itu yang sangat penting ya. Kemudian ya untuk distribusi mekanisme kerja itu sudah sangat baik ya. Nanti dihafal lagi untuk yang absorpsi dari absorpsi atau itu penting sekali ya untuk obat masuk ke dalam tubuh seperti jarum ya. Oke, dari saya itu saja. Kira-kira ada tambahan lagi? Berdoa dapat yang kiri. Oke, selamat siang semuanya. Metode pembelajaran yang beragam lainnya yaitu saya memberikan praktikum, di mana pada blok 1.4 BP3T ini terdapat praktikum untuk pengenalan bentuk sediaan obat. Jadi mahasiswa sebanyak 10-11 orang akan memasuki sesi praktikum, di mana saya salah satunya adalah dokter yang memberikan sesi praktikum. Pada sesi praktikum bentuk sediaan obat tersebut, mahasiswa akan mengenal seluruh bentuk sediaan obat, di mana bentuk sediaan obat ini akan berpengaruh terhadap
Farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat tersebut tentunya nanti akan berdampak kepada pemberian terapi secara rasional. Berikut adalah video praktikum saya bersama dengan kelompok mahasiswa. Pagi semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari ini kita akan praktikum farmakologi. Tentunya saat ini sesuai dengan apa yang ada di hadapan kalian tentang bentuk sediaan obat. Sebelumnya di MRS sudah ada pretest dan terima kasih adik-adik sudah menjawab pretest ya. Dan saya lihat juga jawabannya variatif, ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah ya. Nah sekarang kan kita pemahamannya di praktikum ya. Oke, sebelum kita memulai untuk praktikum bentuk sediaan obat di bidang farmakologi, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan kita diselamatkan. Berdoa dan mulai. Oke, saya random aja ya. Yudhistira. Oke. Maria. Maria. Tadi. Oke, Risa. Oke. Weda. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir semuanya adik-adik ya. Kemudian adik-adik kita akan melihat dulu slide-nya. Jadi iya benar. Iya. Oke. Salah. Krim. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira bentuk sediaan khusus ada nggak? Pernah nggak adik-adik tahu ampul, vial, injeksi? Ya, itulah bentuk sediaan khusus. Oke, terima kasih adik-adik ya untuk bersama-sama diskusi. Videonya juga sudah saya upload di dalam desk. Saya ada di bagian yang paling akhir, nanti adik-adik bisa lihat. Ya, inilah 8T atau efikasi, safety, sustainable, dan lain sebagainya. Disinilah latar belakang terapi rasional sehingga dibentuk satu macam-macam bentuk sediaan. Ya. Oke, adik-adik dari penjelasan tadi kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan. Ya, silakan Maria. Baik, jadi itu bertanya dokter untuk perbedaan dari biar sama tablet itu apa? Oke, kuyat dan tablet. Terima kasih ya pertanyaannya, bagus. Jadi memang kuyat dan tablet itu sangat sering, paling sering bahkan digunakan ya dalam bentuk obat. Keduanya itu sama bentuk sediaan padat, cuman penampakannya berbeda ya adik-adik ya. Kalau misalnya kuyat itu dia bentuk sediaan padat yang dihancurkan. Kadang tablet juga bisa ya. Kadang kalau kapsul bisa nggak bisa karena dia berselaput. Tapi di dalamnya itu ada bentuk sepuhnya. Nah, bentuk sepuhnya itu dan kira-kira bisa. Oke, ada pertanyaan lain? Berbagai macam pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya akan diakhiri dengan proses evaluasi. Baik itu evaluasi secara formatif, yaitu melalui kuis yang saya berikan pada saat sebelum kuliah dan setelah kuliah, ataupun melalui sanggahan langsung pada saat melakukan kuliah. Kemudian terdapat juga evaluasi sumatif, yaitu pada ujian blok, kemudian ujian praktikum, kemudian OSCE, kemudian ada juga disebut dengan kuis daring. Pada saat pemberian umpan balik personal maupun yang tidak dilakukan secara langsung, saya lakukan unggah forum diskusi tanya ahli di LMS juga. Ajar kepada mahasiswa selain terkait dengan bidang ilmu, saya juga mendorong mahasiswa untuk menjadi dokter dengan core value Sabta Bayu, di mana core value Sabta Bayu ini adalah core value dari Universitas Warmadewa, di mana di sini dibutuhkan dokter yang kritis, tidak hanya yang berkognitif, tapi beretika dan humanis, serta paham akan dampak rasionalitas prinsip terapi terhadap mahasiswa. Tujuan saya adalah untuk membentuk lulusan dokter yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki empati, etika maupun tanggung jawab, dan tentunya kekhususan dalam penggunaan terapi ataupun obat-obatan.
Semoga praktik pengajaran ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran, terutama pendidikan kedokteran di Bali ataupun di Indonesia. Terima kasih, sekian pemaparan pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Rahayu Rahayu.